Nah, hari ini saya akan bagikan 4 cara Tuhan pelihara anak-anaknya. 2 Timotius 4 ayat 18. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Kalau bahasa sehari-harinya bilang begini, Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Si jahat itu selalu punya usaha. Untuk apa? 4 unsur, 4 segi di mana iblis mau hancurkan kita. Tapi 4 segi inilah yang Tuhan mau pelihara untuk kita. Yang pertama adalah dari sisi rohani. Iblis mau putuskan hubungan kita, memisahkan kita dari Tuhan, memisahkan kita dari kasih Tuhan. Rasul Paulus dia berkata begini, bahwa Tuhan akan lindungi aku dari perkataan ini, dari usaha ini. Tidak ada satupun yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus. Tuhan mau dalam hidup saudara, perhatikan baik gini, saudara imannya makin tumbuh, cinta saudara sama Tuhan makin lama makin naik, makin besar. Hubungan saudara sama Tuhan makin lama makin dekat. Itu yang Tuhan mau. Yang kedua, dia mau saudaraku yang serius, tiap hari kita sakit. Sakit penyakit itu pekerjaan daripada siapa? Iblis. Tapi ingat, Tuhan mau kita sehat. Makanya dia berikan kepada kita kuasa atas sakit penyakit. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Dia kasih lewat kematiannya di atas kayu salib. Ada bilur saudaraku yang kalau daging campur darah. Itulah supaya saudara sehat. Saya sembuh, saya sehat, saudara semuanya sembuh dan sehat. Ada survei bilang begini, orang yang banyak beribadah, orang banyak berdoa, orang itu relatif lebih bahagia hidupnya ketimbang orang yang tidak suka doa dan tidak suka ibadah. Yang ketiga, saya mau kasih tahu begini, iblis mau ya tiap hari kita bertengkar sama wong rumah. Iblis maunya kita bertengkar terus, banyak musuh, supaya kita sendirian. Tuhan mau kita punya hubungan yang baik dengan semua orang. Nah, survei mengatakan begini, saudaraku, orang yang banyak teman katanya tuh lebih bahagia daripada orang yang banyak musuh. Siapa yang musuhnya banyak, bahagia enggak? Orang yang suka ngatai orang, suka ngakimin orang, itu banyak musuhnya, hidupnya tidak bahagia. Jelekin terus orang gitu kan. Tapi kalau orang yang banyak temennya, itu lebih bahagia. Katakan amin. Iya, lihat sisi yang baik, ucap syukur. Nah, ini yang Paulus mau bilang, Tuhan mau pelihara kita. Dari sisi apa? Rohani kita, supaya kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Tuhan mau pelihara kita supaya hidup kita tetap sehat. Tuhan mau supaya setiap kita unity, rukun sama orang di rumah, orang di gereja, jangan orang di kantor, sama tetangga. Kita mau rukun. Tuhan mau seperti itu. Karena kalau kita hidup rukun, maka Tuhan akan kirim apa? Berkat. Ada aliran berkat dalam hidup kita. Yang keempat, iblis maunya kita banyak utang. Iblis maunya kita hidup dalam kekurangan. Iblis maunya, usaha iblis adalah kita minta-minta. Maling uang orang, korupsi, ambil uang kantor, bohong untuk ambil uang orang. Itu iblis maunya seperti itu. Nah, Paulus dia berdoa, Tuhan kiranya melepaskan aku dari setiap usaha jahat, termasuk hal keuangan. Saudaraku, Tuhan mau supaya saudara hidup dalam berkat dan hidup dalam kelimpahan. Kalau udah tahu banyak utang tidak bahagia, kenapa terus tambah utang? Nah, bicara utang itu bicara apa saudara? Saya pikir bukan mau atau keinginan utang. Perhatikan, itu ada roh jahatnya. Orang yang utang mulanya kecil-kecilan, lama-lama jadi besar-besaran. Itu lama-lama hidupnya selalu mikirnya apa? Duit terus. Bagaimana cari duit untuk bayar utang? Saudaraku, hidup banyak utang pasti tidak bahagia. Masihlah lebih bahagia hidup tidak ada. Mazmur 65 ayat yang keempat. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat. Untuk apa? Diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi apa? Katakan kenyang. Kenyang dengan apa? Segala yang
baik di rumahmu.